Shalom pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali menjumpai Anda sekalian. Bersama dengan kami dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada episode yang sebelumnya berkenaan dengan Alkitab. Nah, kali ini kita akan membahas pandangan-pandangan yang disampaikan oleh orang-orang mengenai Alkitab kita. Apakah Alkitab itu adalah firman Tuhan, atau Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan, atau mungkin Alkitab itu sama sekali bukan firman Tuhan. Nah, kita akan bahas semuanya. Seperti biasa, hambanya Pendeta Esra Soru sudah siap untuk memberkati kita sekalian. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Shalom, salam terang bagi Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita ada kembali dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya bersama saya Pendeta Esra Soru. Kita memuji Tuhan karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan sehingga program Ku Tahu Yang Ku Percaya boleh Tuhan pakai memberkati kita, melengkapi kita dengan segala pengertian akan kebenaran. Dan saudara-saudara, kami sangat bersuka cita bahwa program ini boleh menolong saudara-saudara dalam memahami iman Kristen, dan kita akan belajar banyak hal lagi setelah sebelumnya kita sudah mempelajari soal dosa, kita sudah belajar soal akibat atau hukuman dosa, kita sudah belajar soal jalan keluar dari dosa, kita sudah belajar tentang siapa Kristus sebenarnya, soal masalah iman, soal orang Kristen, KTP, dan banyak hal yang sudah kita pelajari. Dan kita akan masuk di dalam materi-materi yang lebih dalam lagi untuk memperlengkapi kita. Tapi sebelumnya saudara-saudara, kami juga beri kesempatan kepada saudara-saudara yang mempunyai pertanyaan atau pergumulan yang mau didoakan. Saudara boleh menghubungi kami dengan mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca ini, dan semua kami, kru atau tim dari Pijar TV akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dan mendoakan saudara-saudara sekalian. Baik saudara-saudara, kita akan belajar lebih lanjut. Saya sudah sebutkan beberapa topik yang kita sudah bahas. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk kepada topik yang baru, yakni kita akan membahas soal doktrin Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab ini adalah sesuatu yang menjadi pegangan kita, pedoman kita. Semua orang Kristen punya Alkitab, setiap hari Minggu kita punya Alkitab. Dan kita ingin mendalami lebih jauh pemahaman-pemahaman teologis, pemahaman-pemahaman seputar Alkitab kita. Dan saya yakin bahwa banyak kita akan diberkati dengan pemahaman-pemahaman ini. Dan selama beberapa episode ke depan kita membahas satu topik ini saja dengan banyak bagian yang akan saya jelaskan. Nah saudara-saudara, hal pertama yang ingin saya ajak kita untuk belajar hari ini adalah kita mari terlebih dahulu memahami istilah. Karena kita tidak bisa memahami suatu ajaran atau suatu paham kalau kita tidak memahami definisi yang kita bicarakan. Karena itu saudara, di seputar doktrin Alkitab, saya ingin menjelaskan beberapa kata. Doktrin kita disebut sebagai doktrin Alkitab. Ya, doktrin Alkitab dalam bahasa teologi itu disebut sebagai bibliologi, ya, di mana biblos, ya, yang menurunkan bahasa Inggris Bible, dan juga kata logos. Bible itu kitab, ya, lalu logos itu adalah ilmu atau ajaran. Maka bibliologi itu artinya ajaran tentang Alkitab, sama seperti teologia. Theos itu Allah, logos itu ilmu, ajaran. Teologia adalah ajaran tentang Allah. Atau misalnya dalam dunia sekuler kita mengenal psikologi dari kata psyche yang artinya jiwa dan logi yang artinya ilmu, sehingga psikologi itu disebut sebagai ilmu jiwa. Nah, doktrin Alkitab itu disebut sebagai bibliologi, artinya
ajaran atau doktrin atau ilmu tentang Alkitab. Nah, kalau begitu kita perlu pertama-tama mengerti apa yang dimaksudkan dengan Alkitab itu sendiri. Ini kata pertama yang perlu kita pahami. Nah, saudara-saudara, kata Alkitab itu secara eksplisit juga muncul dalam Alkitab. Ya. Terutama dalam Alkitab bahasa Indonesia. Tentu saja dalam Alkitab bahasa lain kata Alkitab tidak muncul, tapi kata Alkitab itu muncul di dalam Alkitab bahasa Indonesia. Coba misalnya kita melihat Markus pasal 15 ayat yang ke-28. Coba dibacakan Markus 15 ayat 28. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Demikianlah genap nas Alkitab. Jadi berarti kata Alkitab itu juga muncul di dalam Alkitab. Coba ayat yang lain lagi adalah Lukas 4 ayat 16. Coba dibaca. Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri kehendak membaca dari Alkitab. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ya. Nah, jadi di dalam Alkitab ada kata Alkitab. Nah, kalau begitu sekali lagi kita bertanya, Alkitab itu apa? Nah, saudara perlu paham satu hal, bahwa kosakata kita dalam bahasa Indonesia itu ada pengaruh dan serapan dari bahasa Arab. Ya, karena itu ada banyak kata-kata yang kita pakai itu dari Arab. Sedangkan Arab sendiri dengan Ibrani itu satu rumpun bahasa. Kita tahu anak-anak Nuh itu ada Sem, Ham, Yafet. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Sem itu dengan bahasanya sendiri, Ham dengan bahasa sendiri, Yafet dengan bahasa sendiri. Nah, rumpun bahasa dari kalangan Sem itu disebut rumpun bahasa Semitik. Rumpun bahasa dari Ham itu disebut Hamitik. Rumpun bahasa dari Yafet itu disebut sebagai Yafetik. Nah, rumpun bahasa Semitik ini misalnya ada di sana adalah bahasa Ibrani, lalu juga ada bahasa Arab. Itu satu rumpun antara Ibrani. Karena itu Ibrani kadang-kadang mirip dengan Arab. Misalnya kata Ibrani kados. Kados itu bahasa Ibrani, sampai Arab dia menjadi kudus. Nah, lalu sampai Indonesia menjadi kudus juga. Jadi kados, kudus, kudus. Kata yang lain misalnya adalah dalam bahasa Ibrani abodah. Dari abodah bahasa Ibrani turun ke bahasa Arab menjadi ibadah. Lalu sampai Indonesia, ya ibadah. Karena Ibrani dan Arab satu rumpun, lalu Indonesia itu dipengaruhi oleh Arab, atau banyak mengambil kosakata Arab, maka akhirnya kita juga mirip Ibrani, mirip Arab juga. Ya, misalnya kalau bahasa Ibrani Gabriel, nah kalau G dalam bahasa Ibrani sampai di Arab itu menjadi J. Jadi Gabriel menjadi Jibril. Ya. Contoh lain misalnya dalam bahasa Ibrani ada Gehenna. Gehenna itu neraka, ya. Gehenna sampai ke Arab menjadi Jahana. Dari Jahana lalu entah bagaimana terjadi perubahan menjadi Jahanam. Jahanam kau, artinya orang neraka kau, ya kan? Nah, itu karena pengaruh. Nah, karena itu sama juga, kata Alkitab itu juga pengaruh dari bahasa Arab, di mana al itu adalah kata sandang. Kata sandang ini misalnya bahasa Inggris they, atau Indonesia sang, sang raja, sang nabi, itu kata sandang. Nah, al ini kata sandang. Maka kita melihat bahwa ada banyak kata bahasa Arab yang didahului oleh kata sandang al, ya. Al-Quran, Al-Ikhlas, ya, dan al-al yang lain. Nah, sedangkan kitab itu artinya buku. Sehingga Al-Kitab itu artinya sang buku atau the book. Atau secara terminologi akhirnya menjadi bahwa ini adalah sebuah buku yang mulia, sebuah buku yang luhur. Nah, itu dari bahasa Arab. Jadi itu disebut Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah buku yang luhur,
buku yang mulia. Itu arti dari Alkitab ya. Terus yang kedua, saya mau bahas kata yang juga seringkali kita sebut untuk Alkitab, tapi dalam bahasa Inggris Bible, ya, Holy Bible. Kita menyebut juga sebagai Bible. Nah, kata Bible ini dari mana? Kata Bible dalam bahasa Inggris itu sebenarnya diturunkan dari bahasa Yunani, ya. Bahasa Yunani itu adalah Biblos. Dari Biblos menjadi Bibel, Bible. Tapi Biblos itu apa? Biblos ini adalah nama pelabuhan di Syria. Namanya Bublos. Ya. Kalau di Jakarta ada Tanjung Priok, ya, di Surabaya ada Tanjung Perak, di Syria ada Bublos. Nah, Bublos itu adalah nama pelabuhan di mana kapal-kapal mengangkut batang-batang papirus yang akhirnya dibuat jadi kertas. Nah, dari papirus ini, sebentar nanti saya akan jelaskan lebih dalam soal papirus, tapi papirus ini dibawa dari pelabuhan Bublos, dari Bublos ini menjadi Biblos, dan akhirnya menjadi Bible. Nah, dalam penggunaan awal, Biblos itu tidak langsung berarti atau mengacu kepada Alkitab kita. Tidak. Biblos itu adalah satu kata yang umum. Biblos itu bisa berarti hanya sekedar buku. Jadi buku apa saja itu Biblos. Ya. Kita melihat contoh ya dari Yohanes pasal 20 ayat 30. Coba dibacakan Yohanes 20 ayat 30. Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ada banyak hal yang dibuat Yesus, tapi tidak tercatat dalam kitab ini. Nah, di sini Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, itu menerjemahkannya kitab ini. Tapi kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan bahasa Indonesia sehari-hari. Masih banyak lagi keajaiban-keajaiban lain yang dibuat Yesus di depan mata pengikut-pengikutnya, tapi tidak ditulis di dalam buku ini. Biblos ini. Berarti Biblos itu artinya buku. Contoh lain bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 19. Kisah 19 ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Oke, saya bacakan dalam Indonesia sehari-hari. Dan mereka yang biasa menjalankan ilmu guna-guna, mengumpulkan buku-buku mereka dan membakarnya di hadapan orang banyak. Harga buku-buku itu kalau dijumlahkan semuanya ada kira-kira 50.000 uang perak. Perhatikan di sini dikatakan buku-buku, terjemahan baru dibilang kitab-kitab. Aslinya Biblos, tapi itu menunjuk pada mereka yang pernah melakukan sihir mengumpulkan kitab-kitabnya, Biblosnya. Berarti di situ Biblos itu mengacu kepada buku sihir, bukan Alkitab. Dari sini kita bisa lihat bahwa seadanya buku itu disebut Biblos. Buku apa saja. Juga bukan cuma buku, tapi bahkan kumpulan-kumpulan perkamen, ya, papirus, itu juga disebut Biblos. Nanti akan saya jelaskan apa itu papirus, apa itu perkamen. Tapi pokoknya kita bisa melihat bahwa lembaran-lembaran seperti itu juga disebut sebagai Biblos. Coba kita bisa lihat contoh dalam Lukas 4 ayat 17. Coba dibacakan. Lukas 4 ayat yang ke-17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Saudara lihat ya, di dalam teks ini kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Ini terjemahan yang tidak terlalu pas, ya. Kalau terjemahan yang lebih
cocok itu adalah seperti Indonesia sehari-hari. Dan diberinya buku Nabi Yesaya, dia membuka gulungan buku itu. Jadi itu gulungan. Maka gulungan-gulungan itu juga biblos. Ya, itu juga biblos. Lalu saya mau beri contoh tambahan adalah misalnya dalam Bilangan 5 ayat yang ke-23, tapi versi Septuaginta. Ya, versi Septuaginta itu bunyinya, lalu imam harus menuliskan kutuk itu pada sehelai kertas dan menghapusnya dengan air pahit itu. Di situ ada kata-kata kertas. Terjemahan Indonesia sehari-hari bilang, lalu imam harus menulis kutuk itu pada kertas gulungan. Jadi ini gulungan-gulungan saja. Itu disebut sebagai biblos. Nah, Bilangan 5 ayat 23, ini kan perjanjian lama, berarti menggunakan bahasa Ibrani, tapi di dalam Septuaginta dia menggunakan biblos karena menggunakan bahasa Yunani. Jadi biblos itu bisa berarti buku, bisa berarti hanya gulungan papirus, atau juga biblos bisa berarti sekedar catatan atau surat. Ya, catatan-catatan pendek, surat itu juga disebut sebagai biblos. Matius 19 ayat 7. Matius 19 ayat 7, kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Memberikan surat cerai. Ya. Kata yang dipakai di situ adalah biblos juga. Jadi biblos itu juga menunjuk pada surat. Sama juga dengan Ulangan 24 ayat 1 dalam versi Septuaginta, di mana dikatakan bahwa dia menulis surat cerai. Nah, surat cerai di situ dalam Septuaginta juga memakai kata biblos, sehingga biblos itu hanya sekedar surat. Itu juga biblos. Maka di sini kita bisa lihat penggunaan kata biblos pertama kali itu tidak pernah mengacu kepada Alkitab kita. Alkitab Kristen kita. Tidak. Semua buku biblos. Semua gulungan-gulungan, lembaran-lembaran biblos. Surat-surat juga biblos. Jadi penggunaan pertama tidak pernah mengacu kepada Alkitab. Nah, lalu kapan kata biblos ini itu mulai diacu untuk menunjuk kepada Alkitab kita? Itu baru mulai tahun 150 Masehi. Itu baru. Tahun 150 Masehi, pertama kali oleh Clemens, seorang bapak gereja, misalnya dalam surat 2 Clemens pasal 14 ayat 2, ya, dia menerjemahkan the book itu sebagai ta Biblia, dan itu merujuk kepada Alkitab kita. Karena itu maka biblos itu yang menurunkan bahasa Inggris Bible itu baru dimulai tahun 150 Masehi. Sebelum itu penggunaan yang umum. Ya. Oke, kita sudah mempelajari dua kata, yaitu yang pertama Alkitab dan yang kedua adalah Bible. Sekarang kata ketiga yang mau kita bahas ini adalah kitab suci. Ya. Kitab suci. Di dalam Alkitab kita sama seperti kata Alkitab, kata kitab suci juga secara eksplisit muncul di dalam Alkitab kita. Misalnya Matius 21 ayat 42. Coba dibaca. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Oke, ya. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Lalu Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kamu tidak mengerti kitab suci. Ya. Nanti juga di dalam Matius 26 ayat 54 dibilang, jika begitu bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci?
Jadi istilah kitab suci masuk juga di dalam Alkitab. Nah, berarti Alkitab disebut juga sebagai kitab suci. Nah, pertanyaan kita adalah mengapa sampai Alkitab juga disebut sebagai kitab suci? Ya. Nah, kita perlu memahami bahwa kata suci atau kudus itu arti dasar dari kata itu adalah terpisah dari atau dikhususkan untuk. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang Bapak, lalu saya mengambil Bapak ke sini, terpisah dari 4 teman Bapak. Karena Bapak sudah terpisah dari teman-temannya, maka Bapak menjadi orang kudus. Karena dipisahkan. Jadi kudus itu atau suci bisa berarti tak bernoda, tak bercacat. Tapi itu hanya salah satu arti. Ya, Tuhan itu suci, tidak berdosa, tidak bernoda sedikit pun juga. Ya, tapi itu juga bisa berarti dipisahkan. Maka Bapak yang saya pisahkan dari teman-teman itu namanya orang kudus. Kalau saya punya misalnya ada 4 HP. Lalu HP yang satu saya khususkan untuk keluarga. Istri anak menghubungi saya ke situ, nomor yang lain boleh dibuka untuk umum. Nah, begitu HP itu dikhususkan untuk keluarga, maka HP itu disebut sebagai HP kudus atau HP suci. Jadi dipisahkan dan dikhususkan. Itu artinya kudus atau suci. Saya tanya, apakah saudara-saudara orang kudus? Saudara telah dipisahkan Tuhan dari dunia ini dan dikhususkan bagi Allah. Kalau begitu, saudara adalah orang kudus. Dalam pengertian pertama dan kedua. Pengertian ketiga, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa celah, belum. Nanti sampai surga baru pengertian ketiga ya. Tapi selama di dunia, saya orang kudus, ya. Artinya saya dipisahkan Tuhan dari dunia. Saya dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saya orang kudus. Tapi untuk pengertian ketiga, belum. Saya masih banyak dosa. Saudara masih banyak dosa. Sampai surga baru kita sempurna, tidak ada dosa, pengertian ketiga. Jadi arti kata kudus atau suci itu seperti itu. Nah, kalau begitu, kitab suci artinya apa? Kitab suci artinya kitab itu dibedakan atau dipisahkan dari kitab-kitab yang lain. Ada banyak kitab, tapi karena kitab ini terpisah dari kitab yang lain, sekaligus kitab ini dikhususkan. Khusus untuk apa? Dikhususkan untuk mengenal Allah dan kebenarannya. Kalau kamu mau tahu siapa Allah, bacalah kitab suci. Kitab ini dikhususkan untuk menumbuhkan iman kita. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, itu kan lagu sekolah minggu. Berarti kalau saudara baca komik, iman tidak bertumbuh. Baca majalah, iman tidak bertumbuh. Baca novel, iman tidak bertumbuh. Baca Alkitab, iman bertumbuh. Kalau begitu, ini adalah Alkitab, itu adalah satu buku yang dikhususkan untuk membuat iman kita bertumbuh. Maka karena dia dipisahkan dan dikhususkan, maka dia disebut sebagai kitab suci. Ya, paham ya? Oke? Ya. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Alkitab itu kan dikatakan kitab suci. Ya. Nah, tapi di dalamnya mengandung hal-hal yang seperti contoh mengenai kebohongan Rahab, perzinahan Raja Daud, bahkan ada keraguan Abraham di sana dituliskan. Jadi, apakah itu masih dikatakan sebagai buku atau kitab yang suci? oh ya, oke, saya paham.
Alkitab catat dosanya Abraham, dosa Daud, dosanya Rahab, dan masih banyak dosa orang lain. Berarti dengan kata lain, Alkitab itu mencatat juga dosa-dosa. Kalau dia mencatat dosa, apakah dia masih bisa disebut suci? Sekarang, coba ya, kalau Daud berzina, lalu Alkitab menulis Daud tidak berzina, bohong nggak? Bohong. Justru jadi tidak suci. Tapi kalau memang betul faktanya Daud berzina dan Alkitab mencatat Daud berzina, berarti benar dong? Benar. Kalau begitu, Alkitab menyampaikan fakta dosa apa adanya tanpa menyembunyikannya. Berarti dia benar, berarti dia suci. Ada dusta Rahab. Tapi kalau Rahab berdusta, lalu Alkitab mengatakan Rahab tidak berdusta. Justru Alkitab berdusta. Rahab berdusta. Dan Alkitab mencatat dusta Rahab secara benar. Berarti Alkitab tidak berbohong. Abraham ragu-ragu. Alkitab mencatat apa adanya, dia ragu-ragu. Sampai akhirnya ditawari Hagar pun dia mau. Fakta begitu kan? Ya. Kalau begitu, Alkitab bahkan mencatat dusta secara benar. Alkitab mencatat yang tidak benar secara benar. Alkitab mencatat yang jahat, yang dosa secara benar. Kalau begitu, Alkitab memang mengatakan kebenaran. Dia bukan mengatakan dusta, bukan mengatakan dosa. Dan karenanya, fakta adanya dosa, keraguan, kejahatan dari tokoh-tokoh Alkitab sama sekali tidak membuat Alkitabnya menjadi bukan kitab suci. Jadi dia tetap adalah kitab suci. Oke? Ya. Nah, baik saudara, itu adalah istilah-istilah. Ya, kita membahas istilah Alkitab, juga kitab Bible, lalu juga kitab suci. Sekarang istilah lain yang mau saya jelaskan adalah istilah perjanjian. Ya, perjanjian atau testament, Old Testament and New Testament yang sering kita sebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, istilah ini, perjanjian lama dan perjanjian baru, seringkali kita pakai sebagai membedakan antara kitab-kitab Yahudi, orang Israel, dan kitab-kitab para murid Kristus. Maka dari Kejadian sampai dengan Maleakhi disebut perjanjian lama. Sedangkan Matius sampai Wahyu itu disebut sebagai perjanjian baru. Nah, memang Alkitab itu ada istilah perjanjian lama ada, perjanjian baru juga ada. Kita mari coba lihat istilah perjanjian baru. Itu muncul dalam Yeremia 31 ayat yang ke-31. Coba dibacakan. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya, aku akan mengadakan perjanjian baru. 1 Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oke, cawan ini adalah perjanjian baru. Juga muncul dalam Ibrani 8 ayat yang ke-13. Oleh karena dia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, jadi istilah perjanjian baru eksplisit dalam Alkitab. Bagaimana dengan istilah perjanjian lama? Juga muncul 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ya, di sini ada muncul kata perjanjian lama.
Hanya saja kita perlu sadar bahwa penggunaan awal istilah perjanjian baru dan perjanjian lama itu tidak mengacu kepada pembagian Alkitab. Bukan. Itu tidak mengacu kepada pembagian Alkitab, tapi itu mengacu kepada suatu periode dalam rencana keselamatan Allah. Jadi, ini ya. Kalau saudara lihat Alkitab saudara, batas perjanjian lama dan perjanjian baru di mana? Ya? Di mana? Kejadian sampai Maliaki. Lalu perjanjian baru Matius, Wahyu. Batasnya mana? Di kertas kosong ini, ya kan? Ya, itu batasnya. Itu kalau pembagian Alkitab. Tapi secara teologis pembagiannya tidak seperti itu. Ya. Makanya ada orang tanya, Tuhan Yesus disunat. Ya. Mengapa orang Kristen tidak disunat? Saya jawab saja, itu kan sunat itu kan tradisi perjanjian lama. Lalu mereka perjanjian lama bagaimana? Yesus disunat itu ada dalam Injil Lukas itu, perjanjian baru. Oh, karena dia mengacu kepada pembagian kitab. Tapi pada waktu saya menyebut perjanjian lama, perjanjian baru, saya tidak mengacu kepada pembagian kitab. Secara periode rencana keselamatan, seluruh zaman sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit, itu disebut perjanjian lama. Jadi Matius, cerita Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pokoknya sebelum Yesus mati, ini seluruhnya disebut perjanjian lama. Perjanjian baru itu baru mulai setelah Yesus mati. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati sampai kepada akhir zaman. Ini disebut sebagai perjanjian baru. Ini pembagian secara teologis. Maka istilah perjanjian lama dan perjanjian baru pada mulanya tidak mengacu pada pembagian Alkitab. Itu mengacu secara teologis. Ya. Nah, tapi belakangan itu mengacu kepada pembagian Alkitab. Acuan kepada pembagian Alkitab, Matius, Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu, itu baru mulai abad 2. Baru dipakai untuk mengacu kepada perbedaan antara kitab-kitab Yahudi dan kitab-kitab Kristen. Nah, hanya saudara perlu tahu, istilah Kejadian sampai Maliaki, kita sebut apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama menurut siapa? Lama menurut siapa? Menurut orang Kristen. Tapi itu kan aslinya adalah kitab orang Yahudi. Dan orang Yahudi karena tidak mengakui Matius sampai Wahyu, maka bagi mereka tidak ada lama baru. Maka kita menyebut mereka, kitab mereka itu adalah perjanjian lama. Tapi mereka sendiri tidak menyebutnya perjanjian lama. Bagi mereka kitabnya yaitu kitab Taurat, Tanak, Torah, lalu Nevim, lalu Ketuvim. Itu Alkitab mereka. Nggak ada perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi karena kita mempunyai Matius sampai Wahyu, kita menyebut ini perjanjian baru, otomatis yang punya mereka kita sebut sebagai perjanjian lama. Mengapa kita sebut demikian? Karena perjanjian lama dalam artian, dalam pengertian orang Kristen adalah itu mengacu kepada janji-janji Allah pada masa lampau. Disebut sebagai perjanjian baru karena ini menggenapi apa yang dijanjikan, tapi juga ada perjanjian-perjanjian yang berkenaan dengan hidup yang kekal. Maka orang Kristen menyebut ini sebagai perjanjian baru. Ya, paham semua? Saya mau bertanya, Pak. Oh ya. Mengapa orang Kristen tidak hanya memakai perjanjian baru saja, tapi harus memakai perjanjian lama juga
Dan sebenarnya itu kan perjanjian lama itu mirip orang Yahudi ya Pak ya? Ya, seperti saya bilang tadi, itu memang milik orang Yahudi, bukan orang Kristen. Nah terus kenapa kita tidak hanya terima Matius sampai Wahyu saja sebagai punya kita? Kenapa dengan kata lain, kenapa harus mengadopsi kitabnya agama Yahudi? Nah seperti saya katakan tadi bahwa di dalam perjanjian baru, kita menyebut perjanjian baru karena ini adalah jawaban terhadap semua nubuatan di dalam ini. Maka ini adalah jawaban. Ini adalah penggenapan. Sekaligus ada janji untuk akhir zaman, hidup kekal. Nah, artinya dalam Matius sampai Wahyu ini, kita mempunyai jawaban, kita mempunyai penggenapan. Sekarang kalau kita tolak Kejadian sampai Maliaki, kita punya jawaban, pertanyaannya di mana? Ya. Kalau kita mempunyai penggenapan, apa yang digenapi? Maka kalau kita membuang punya Yahudi, kita mengalami suatu gap atau terputusnya sejarah. Apalagi saudara ingat bahwa di dalam studi Alkitab, kita mengenal apa yang namanya tipologi. Tipologi itu, dalam tipologi itu ada dua istilah lain. Pertama disebut sebagai tipe, dan yang kedua disebut sebagai antitipe. Tipe ini adalah gambarannya, sedangkan antitipe ini adalah penggenapannya atau realitanya. Contoh, di dalam perjanjian lama, korban penebus salah, korban penebus dosa adalah domba. Ada domba. Yang disembeli pada hari Paskah juga domba. Tapi sesungguhnya, makanya penulis Ibrani mengatakan, surat Ibrani mengatakan, apakah darah domba dapat menghapus dosa? Mustahilah. Ya, berarti sebenarnya di dalam Kejadian sampai Maliaki yang punya orang Yahudi ini ada aturan korban domba. Tapi sebenarnya Allah tidak bermaksud bahwa memang darah domba sungguh-sungguh bisa hapus dosa. Itu dengan kata lain, di sini Allah hanya berikan bayangan. Realitas sesungguhnya baru akan datang kemudian hari. Karena itu wujudnya di Yesus Kristus. Maka waktu Yohanes Pembaptis lihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah sebabnya Paulus juga berkata bahwa anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus. Berarti di sini ada bayangan domba. Tapi realita sesungguhnya itu ada pada Yesus. Ya, realita. Contoh lain, kalau saudara baca dalam Bilangan 21, orang Israel itu pernah melawan Tuhan, ya menggerutu. Tuhan murka pada mereka, kirim ular tedung, pagut semua, banyak orang yang mati. Lalu Tuhan bilang, Musa, tolong bikin satu patung ular ya. Dan siapa yang kena pagut ular, kalau dia melihat ke patung ular itu, dia tidak jadi mati, tapi sembuh. Ini sungguh-sungguh terjadi. Tapi sebenarnya ini hanya bayangan. Ada sesuatu yang akan menjadi penggenapan. Ini tipe. Ada antitipe yang akan datang. Antitipenya apa? Yohanes bilang apa? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia harus ditinggikan. Itu berarti bahwa peristiwa dalam Bilangan 21 itu gambaran. Tipe. Antitipenya baru datang. Nah coba bayangkan, kalau kita menolak semua ini, kita hanya punya antitipe, terus tipenya mana? Gambarannya mana? Kalau kita baca Injil Yohanes, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Kapan? Di mana? Kalau kita buang ini, kita tidak dapat ceritanya. Karena ini cerita kelanjutan. Ya, orang kita bersyukur ya. Karena kita punya dua-dua. Maka kita punya gambarannya,
punya realitanya. Tapi orang Yahudi hanya punya gambaran. Sampai hari ini masih gambaran terus. Masih bayang-bayang terus. Realita belum. Makanya masih korban domba terus. Potong domba terus. Sampai sekarang juga ada agama-agama yang masih potong domba terus. Mereka masih berkutat pada bayangan. Sedangkan kita sudah realita 2000 tahun yang lalu kita sudah tinggalkan. Makanya kalau ada orang lain yang menjadi seorang Kristen, dia mengalami kemajuan 2000 tahun. Tapi kalau dia dari Kristen, tinggalkan Kristen, masuk agama lain, dan korban domba lagi, potong domba tiap tahun, tiap bulan, dia mengalami kemunduran 2000 tahun. Mau maju atau mau mundur? Nah, jadi itulah sebabnya. Mengapa? Sampai kita, walaupun itu ada Alkitab Yahudi, tapi kita terima. Karena kesinambungan, berhubungan dengan apa yang kita sebut sebagai perjanjian baru. Ya, jadi kita sudah bahas 4 istilah. Apa saja? Ya, Alkitab, Bible, perjanjian, kitab suci. Ya, ada 4 ya. Nah, itu istilah-istilah yang kita sudah bahas. Nah, kita akan masuk lagi pada poin berikut. Tapi sebelumnya, untuk saudara, para pemirsa yang kami kasihi, kalau saudara punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin mendapatkan jawaban, atau juga termasuk punya pergumulan-pergumulan yang perlu didoakan, tim dari Pijar TV siap melayani Anda, menjawab pertanyaan Anda, mendoakan Anda. Maka silakan Anda hubungi SMS dengan mengirimkan SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca Anda ini. Oke, setelah kita memahami istilah-istilah, sekarang saya mau bahas hal yang lain, adalah bahwa Alkitab itu adalah sebuah buku yang luar biasa. Alkitab itu adalah sebuah buku yang luar biasa. Sebuah buku yang unik, yang mana dia mempunyai keunggulan dibandingkan dengan seluruh kitab-kitab suci, atau bahkan bukan cuma kitab suci, tapi kitab-kitab kuno, bahkan yang sekuler sekalipun. Ya. Nah, kalau begitu kita sekarang bertanya, apa uniknya Alkitab kita, atau apa luar biasanya Alkitab kita? Saya berikan beberapa keunikan dari Alkitab ini ya. Yang pertama adalah bahwa ini adalah kitab yang ditulis dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ini adalah kitab atau buku yang ditulis dalam kurun waktu yang panjang. Sekarang saudara, perhatikan perjanjian lama dan perjanjian baru kita. Ini pertengahannya. Kitab pertama dari perjanjian lama adalah kitab Kejadian. Kitab terakhir dari perjanjian baru adalah kitab Wahyu. Dari sisi tahun penulisan, ya, dari sisi tahun penulisan adalah bahwa kitab Kejadian itu ditulis kira-kira sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Ingat ya, saya pernah jelaskan, Masehi itu dari kata Mesias. Masehi itu dari kata Mesias, itu bahasa Ibrani. Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunani adalah Kristos. Sehingga sebelum Masehi, itu dalam bahasa Inggrisnya kan BC, before Christ. Maka 1500 BC, 1500 sebelum Masehi artinya 1500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalau saya bilang tahun 10.000 sebelum Masehi artinya 10.000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Tapi kalau saya bilang tahun 500 Masehi, ya, 500 Masehi berarti 500 tahun setelah Yesus lahir. Maka di sini adalah BC, tahun Masehi itu dipakai bahasa Latin AD, Anno Domini, ya, tahun Tuhan kita. Jadi perhatikan, kalau kita sudah bicara tahun-tahun, bukan hanya di Alkitab, tapi kalau kita bicara sejarah sekuler pun, kita selalu bilang
tahun sekian sebelum Masehi. Saudara coba pikir, itu uniknya itu ya. Dalam hitung sejarah dunia, orang omong sejarah apa saja, selalu acuannya adalah sebelum Masehi, before Christ. Berarti Kristus itu menjadi sentral sejarah dunia. Aneh ya. Orang kok hitung dunia ini tidak pakai si A, si B, si C, tapi pakai Kristus. Maka saya selalu bertanya, siapa pemuda Nazaret ini? Siapakah tukang kayu dari Nazaret ini sampai kelahirannya dipakai menjadi standar perhitungan sejarah dunia? Itu luar biasa. Ya. Nah, kembali kepada poin kita. Kalau begitu kitab Kejadian ditulis kira-kira 1500 sebelum Masehi, 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Kitab Kejadian sudah ada. Ya. Terus dalam perjanjian baru kita, kitab-kitab yang terakhir ditulis itu adalah kitab Wahyu dan surat-surat Yohanes. Ingat ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan urutan waktu. Ya. Jadi bukan berarti Matius berarti pasti Matius ditulis lebih dulu. Markus berarti setelah itu Markus nomor 2, bukan. Itu hanya pertimbangan teologis untuk penyusunannya, ya. Tapi misalnya surat Galatia itu dipercaya sebagai surat paling tua dari seluruh kitab perjanjian baru. Itu Galatia paling tua. Ya. Yang paling muda itu adalah surat-surat Yohanes, Injil Yohanes, dan kitab Wahyu. Kenapa paling tua? Karena dari semua rasul Tuhan Yesus, semua mati syahid. Yang mati baik-baik cuma Yohanes. Mati dalam usia tua di Efesus. Efesus itu Turki sekarang. Ya, dia mati dalam keadaan tua, maka dia menulis Injil Yohanes setelah ada Injil Matius, Injil Markus, Lukas. Baru Yohanes menulis belakangan. Nah, kitab-kitab Yohanes itu ditulis sampai akhir 90-an. Sampai akhir abad 1 baru selesai. Nah, sekarang berarti kalau kita hitung dari sini, Kejadian sampai Wahyu, berapa tahun? Dari Kejadian sampai Kristus 1500. Dari Kristus sampai sini, itu kira-kira tahun 90-an. Mari bulatkan 100. Maka di sini 1500, di sini 100. Maka 1600 tahun. Seluruh Alkitab kita ditulis dalam tempo waktu 1600 tahun. Kalau kita hitung secara generasi, ada papa saya hidup di sini generasi 1. Saya ada di bawahnya generasi 2. Anak saya generasi 3. Cucu saya generasi 4. Kira-kira berapa? Satu generasi hitung berapa tahun? Rata-rata orang, bukan umur loh, generasi loh. Orang memperkirakan satu generasi itu kira-kira 40 tahun. Ya. Karena rata-rata orang setelah 40 tahun dia anggap sudah ada anak, maka muncullah generasi kedua. Ya, generasi ketiga. Nah, kalau satu generasi dihitung 40 tahun, 1600 tahun itu berapa generasi? 40 generasi. Dengan kata lain, Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu kira-kira ditulis kalau nyambung semua itu 40 generasi. Tanya, kitab mana yang ditulis selama ini? Tidak ada. Baik kitab suci agama lain, maupun juga kitab-kitab sekuler, tulisan-tulisan sekuler, tidak ada yang ditulis dalam tempo waktu 1500-1600 tahun. Maka ini kitab yang unik. Ya, kitab yang unik. Itu dari sisi waktu penulisan. Lalu juga kedua dari sisi penulisnya. Dari sisi penulisnya, tidak ada kitab yang jumlah penulisnya begitu banyak. Kitab suci agama lain ditulis oleh satu orang. Ya,
atau 2 orang. Tapi Alkitab itu lain. Seluruh perjanjian lama sampai perjanjian baru itu total penulis kira-kira 40 orang. Ya, kira-kira 40 orang. Dan menariknya adalah bahwa 40 orang yang menulis Alkitab ini itu profesinya beda-beda. Ya, profesinya beda-beda. Misalnya ada yang mantan pegawai kantor pajak, yaitu Matius. Matius itu orang pajak, itu pemungut cukai. Ada yang profesinya sebagai dokter atau tabib, itu Lukas. Lukas itu dokter atau tabib. Ada yang pernah bekerja sebagai nelayan, ada Petrus, ada Yohanes, dan teman-teman nelayannya. Ada yang bahkan bisa dianggap sebagai ahli filsafat, itu Paulus. Dan Paulus itu belajar luar biasa, dia seorang pemikir, sehingga itulah sebabnya tulisan-tulisan doktrinal dia kadang-kadang juga sukar dipahami kita, ya, karena memang tulisannya punya kualitas yang sangat tinggi. Ada yang profesi seperti nabi, seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan lain sebagainya. Ada juga yang profesi sebagai gembala, misalnya Amos. Amos itu gembala. Ada yang raja, Daud, Salomo, ya. Ada yang imam, seperti Imam Esra di dalam perjanjian lama, ya. Ada juga yang PNS. Siapa PNS? Penulis Alkitab yang PNS. Nehemia. Karena Nehemia itu pegawai di, ya, kerajaan Persia. Nanti dia minta izin bosnya untuk datang pulang ke tanah air untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, itu pegawai pemerintah itu, ya. Lalu juga ada yang juga menjadi semacam pemikir juga seperti Musa, ya. Ada jenderal militer seperti Yosua yang memimpin perang. Ada perdana menteri seperti Daniel, ya. Itu perdana menteri itu ngatur di kerajaan Babilonia, ya. Dan masih banyak lagi. Jadi total semua kira-kira ada 40 orang berbeda dengan profesi yang berbeda. Jadi lama waktunya seperti itu, 1500 atau 1600 tahun, ditulis oleh 40 orang berbeda dengan profesi berbeda. Ketiga adalah ditulis di tempat, pada masa dan suasana yang berbeda. Ya. Kitab-kitab tertentu dari agama lain hanya ditulis di tempat tertentu. Ada juga kita bicara lebih luas untuk buku-buku sekuler. Ada yang ditulis di Arab, ada yang ditulis di Roma, ada yang ditulis di Yunani. Tapi saudara, Alkitab itu ditulis di 3 benua. Ya. Ada yang ditulis di benua Asia, ada yang ditulis di benua Afrika, ada yang ditulis di benua Eropa. Ya, jadi ini kitab yang ditulis di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Tempatnya pun beda-beda. Misalnya Musa. Kebanyakan Musa menulis itu di padang gurun. Selama 40 tahun memimpin, dia menulis. Maka kita mendapatkan kisah-kisah di padang gurun. Berarti ditulis di padang gurun. Yeremia pernah di tahanan dan dia menulis dari balik dinding penjara. Daniel itu perdana menteri di istana, dia menulis di istana dan juga di tempat-tempat seperti perbukitan. Paulus juga menulis sebagian suratnya di dalam penjara. Makanya disebut sebagai surat-surat penjara seperti Filipi, ya, atau juga Filemon. Itu adalah surat-surat penjara. Lalu juga kita bisa melihat Lukas yang menulis kisah para rasul menyertai Paulus. Itu berarti nulisnya di jalanan itu. Ya, pergi kemana ikut Paulus tulis, kami masuk ke sini, ke sini, ke sini. Berarti itu menulisnya di jalanan.
Yohanes menulis Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes itu di Efesus, ya, di Turki menulis di sana. Juga secara khusus kitab Wahyu itu ditulis dalam masa pembuangan dia di Pulau Patmos, ya. Lalu penulis-penulis lain ada dalam kancah peperangan, mereka menulis. Ada yang menulis dalam keadaan damai, misalnya Salomo, damai-damai nulis, enak ya. Tapi ada yang dalam keadaan perang nulis, ya. Ada yang dalam keadaan perang nulis. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah suatu buku yang untuk menulisnya banyak tempat dan tidak ada kitab seperti ini. Makanya saya bilang ini buku yang luar biasa, buku yang unik. Ya. Nah, lalu juga kita dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, hampir semua kitab di dalam dunia ini ditulis hanya dalam satu bahasa. Ya. Kitab suci orang Islam yang ditulis hanya dalam satu bahasa saja, yaitu bahasa Arab. Tapi beda dengan Alkitab kita, itu ditulis dalam 3 bahasa. Yang paling umum untuk bahasa perjanjian lama itu adalah bahasa Ibrani, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa itu adalah bahasa yang satu rumpun dengan bahasa Arab, yaitu rumpun bahasa Semitik. Karena satu rumpun maka sama modelnya, ditulis dari kanan ke kiri. Ya, kalau Arab itu didominasi bulat-bulat, Ibrani didominasi oleh kotak-kotak. Tapi prinsipnya sama, ditulis tanpa huruf hidup. Jadi A, I, U, E, O itu tidak ada. Ya, ditulis tidak ada. Waktu baca ada. Makanya kita kenal nama Tuhan itu kita bilang Yahweh. Itu bacanya. Tapi kalau tulisnya YHWH, Yod He Waw He. Waktu baca ada. Kok susah sekali ya? Oh, tidak susah, karena itu bahasa mereka. Yuk, coba saudara baca ini. Baca ya. Apa? Bisa ya? Gampang ya? Padahal coba, A, I, U, E, O tidak ada. Nulis gampang. Karena itu bahasa kita. Jadi waktu nulis tidak ada huruf hidup. Waktu baca ada. Makanya kita sedikit menyimpang. YHWH. Baca apa? Belum tentu. Karena apa? Mestinya orang Yahudi tahu baca. Hanya saja mereka terlalu takut dengan nama ini. Keramat ini. Karena itu tiap kali muncul baca di Alkitab, muncul YHWH, mereka tidak berani ngomong. Maka mereka ganti dengan kata Adonai. Jadi pokoknya YHWH muncul, Adonai. YHWH muncul, Adonai. YHWH muncul, Adonai. Lama-lama yang tahu baca semua mati, almarhum. Sisa anak cucunya tidak lagi tahu bacanya bagaimana, pokoknya muncul Adonai. Maka kita menjadi kesulitan. YHWH itu apa bacanya? Masalahnya ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehuwa, ada yang bilang Yehova. Terus mana yang betul itu? Ya, lain kalilah kita bahas. Karena ini kan bukan membahas ini. Hanya saya mau memberikan suatu gambaran bahwa itulah bahasa Ibrani. Membacanya, nanti waktu baca baru kita supply masuk huruf hidup. Itulah bahasa perjanjian lama kita. Makanya orang kalau mau belajar perjanjian lama dengan baik di sekolah teologi mesti belajar bahasa Ibrani. Sementara itu perjanjian baru kita itu bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Dipakai bahasa Yunani, mengapa kok pakai bahasa Yunani? Karena pada waktu itu bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Ya. Kita tahu bahwa ini sejarah ya. Bangsa Israel kan dipimpin oleh Daud, lalu sambung ke Salomo.
Nanti setelah Salomo mati, Israel pecah bagi dua. Israel pecah bagi dua. Ada yang tetap Israel, ada yang jadi Yehuda. 10 suku ada di sini, 2 suku ada di sini. Ya, bagi dua. Nanti karena Israel berbuat dosa terlalu banyak, Tuhan kirim bangsa Asyur, habisi. Iran, Asyur, habis, tidak pernah pulang lagi. Maka hilanglah 10 suku dari sejarah. Sisa 2 suku belakangan, orang Lewi masuk di sini. Jadi 3, tapi pembagian wilayah 2 karena orang Lewi tidak ada tanah. Jadi pembagian wilayah hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin, tapi Lewi masuk. Ya, tapi belakangan ini juga berdosa. Tuhan kirim Babilonia. Babel, Nebukadnezar datang habisi Yerusalem, lalu membawa mereka ke pembuangan. Bawa ke pembuangan di Babel. Nah, waktu masuk pembuangan inilah Daniel, ya, Sadrak, Mesak, Abednego itu masuk di situ. Makanya Nehemia juga lahir di sana. Ya, setelah Babilonia, Babel yang besar itu dihancurkan, muncul kerajaan baru, yang namanya Media Persia. Ini 2 kerajaan bergabung. Maka Media Persia gabung menghancurkan Babilonia. Sebelumnya Asyur ditaklukkan Babel. Lalu Babel ditaklukkan oleh Media Persia. Makanya nanti Israel tadinya dikuasai, Yehuda dikuasai oleh orang Babel, sekarang pindah bos. Sekarang dikuasai lagi oleh orang Persia. Makanya Raja Artasasta, Raja Darius yang dibicarakan di dalam kitab Esra, Nehemia itu sudah Persia. Tapi belakangan saudara, Persia juga ditaklukkan lagi oleh bangsa Yunani. Yunani menaklukkan Persia. Perang paling hebat antara Persia dan Yunani. Persia ini wilayah timur ini. Dia berusaha mengembangkan kerajaan ke barat. Sementara itu Yunani di barat, dia berusaha mengembangkan ke timur. Akhirnya bentroklah 2 kerajaan ini. 2 kerajaan ini bentrok, perang paling hebat antara 2 kerajaan ini terjadi di itu angkatan darat perang, angkatan laut perang. Udara belum ada. Ya. Tapi di angkatan laut ini perang besar itu terjadi di satu teluk namanya Teluk Marathon. Dan di sini Yunani menghabisi angkatan lautnya Persia. Begitu Yunani menang, seorang prajurit lari dari sini, lari nonstop mengabari kemenangan ke pusat di Athena. Kalau sekarang kan coba WA, kita menang, selesai. Ya kan? Atau telegram. Tapi zaman itu belum ada, maka lari. Maka dia lari itu nonstop. Karena perang di Teluk Marathon, maka lari ke Athena nonstop, lari jarak jauh nonstop, itu namanya lari maraton. Nah itu dari situ. Tapi Yunani di bawah Alexander Agung sudah terlanjur berkuasa. Lalu Alexander Agung ini kepengen supaya kebudayaan Yunani itu menguasai dunia. Ya, maka akhirnya salah satunya itu adalah bahasa. Maka bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Menjadi bahasa internasional. Karena itu maka supaya Injil bisa menyebar secara luas, maka ditulislah dalam bahasa Yunani. Maka perjanjian baru kita itu bahasa Yunani. Itu bahasa kedua. Jadi Ibrani, Yunani. Bahasa yang ketiga itu adalah bahasa Aram. Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik ini adalah bahasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus hari-hari. Secara umum PL itu dalam Ibrani. Secara umum PB itu bahasa Yunani. Tapi bahasa Ibrani dipakai muncul di dalam perjanjian lama. Misalnya sebagian kitab Esra itu ada dalam bahasa Aramik. Di dalam perjanjian baru dia muncul dalam istilah-istilah tertentu. Misalnya Efata itu Aram, ya, atau Gabata, atau Rabuni, Talitakum. Saudara coba perhatikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada waktu ditinggal Bapaknya, dia berteriak bagaimana? Ya, Eloi Eloi atau Eli Eli? Bukan Eloi Eloi.
Eli Eli lama sabatani atau Eloi Eloi? Bukan Eloi. Sebenarnya dipakai dua-dua. Mari kita lihat kalau seandainya kata-kata itu diucapkan dalam bahasa Ibrani murni, tanpa campuran. Kalau murni maka dia menjadi Eli Eli lama asaftani. Itu Ibrani murni. Kalau dia menjadi Aramik murni, maka dia menjadi Eloi Eloi lama sabachtani. Tapi Yesus mengucapkannya bagaimana? Eli Eli lama sabachtani. Berarti Eli Eli Yesus pakai bahasa Ibrani, sabachtani dia pakai bahasa Aram. Jadi di sini Ibrani sama Aram dicampur. Loh, kenapa kok campur gitu? Tidak satu bahasa saja. Bu, habis bubar acara ini, malam call saya ya. Call? Itu kan bukan bahasa Indonesia. Ibu, malam ini habis acara kan bahasa Indonesia. Call saya ya, bahasa Inggris. Tapi sudah merupakan kebiasaan bahwa kita dalam bahasa Indonesia kita pun kita menyisipkan bahasa yang lain. Nah, maka Yesus juga dia Eli Eli lama, dia langsung lari ke sabachtani. Itu menunjukkan bahwa memang ada kata-kata tertentu di dalam perjanjian baru yang menggunakan bahasa Aram. Ya, jadi 3 bahasa, yaitu Ibrani, Yunani, dan Aram. Oke? Pak, saya ingin bertanya Pak, apakah Alkitab hanya ditulis dalam 3 bahasa saja? Apakah tidak ada bahasa lain, misalnya bahasa Latin? Ya, Latin itu juga kita harus paham bahwa ada banyak salinan-salinan atau manuskrip-manuskrip. Nanti dalam pelajaran-pelajaran berikut saya akan jelaskan saudara soal masalah manuskrip atau salinan. Tapi kita mempunyai salinan Alkitab yang cukup banyak dalam bahasa Latin. Tapi itu bukan berarti bahwa Alkitab ditulis dalam bahasa Latin, tidak. Disalin dalam bahasa Latin. Misalnya saya menulis teks ini dalam bahasa Indonesia, tapi Bapak menyalinnya dalam bahasa Alor. Ya, jadi salinan itu bisa dalam bahasa-bahasa lain. Nah, tapi Latin juga cukup terkenal karena apa? Karena Latin ini Alkitab kita diterjemahkan ke dalam bahasa Latin lalu menjadi Vulgata namanya. Ya, Alkitab Vulgata dalam bahasa Latin. Dan ini yang diacu oleh teman-teman kita dari Katolik, kebanyakan menggunakan bahasa Latin yang karena pengaruh Romawi. Ya, pengaruh Romawi yang menggunakan bahasa Latin lalu melahirkan Alkitab Vulgata ini. Jadi memang bahasa Latin itu penting sekali dalam kesanah kita belajar sejarah Alkitab, tapi bukan bahasa asli. Yang saya omong tadi adalah bahasa asli cuma Ibrani, Yunani, dan Latin. Dan Aramik, sedangkan Latin itu adalah bahasa terjemahan. Oke? Pak, saya mau tanya lagi Pak. Tadi Bapak sempat singgung mengenai Septuaginta. Bisa diberikan keterangan lebih lagi Pak tentang Septuaginta itu? Iya. Tadi sudah saya jelaskan ya soal pengaruh Yunani ya. Jadi setelah Asyur, ini penguasa dunia. Sekarang kita mengenal negara-negara adidaya, ada Amerika ya. Nah, tapi zaman dulu ada kerajaan-kerajaan adidaya yang besar. Itu Asyur. Itu Iran sekarang. Ya. Setelah Asyur muncul Babilonia. Itu Irak. Ya. Lalu setelah itu Babilonia muncul Media Persia. Itu wilayahnya mencakup ini juga. Tapi setelah Media Persia, lalu lahir Yunani. Habis Yunani, Romawi. Perhatikan ini ya. Nah, setelah Media Persia, itu lalu lahir Yunani. Yunani ini dibawa ke kepemimpinan Alexander Agung, menaklukkan hampir seluruh tempat yang disebut dunia pada masa itu. Tapi dia mempunyai satu proyek namanya Helenisasi. Apa itu Helenisasi? Helenisasi itu adalah suatu upaya meyunanikan dunia.
meyunanikan dunia. Kalau kita lihat juga beberapa tahun lalu ada pengaruh India masuk Indonesia. Ya, film-filmnya Bollywood mulai masuk, film India. Kita mendengar di mana-mana lagu-lagu nehi-nehi, ya. Itu karena pengaruh India. Ya, kita juga misalnya mendapatkan pengaruh Cina. Ya, pengaruh Arab. Tapi pada waktu itu pengaruh Yunani. Maka semua bidang itu dikoordinasi dalam Helenisasi, semua bidang harus Yunani. Arsitektur harus Yunani. Makanya dibangunlah stadion-stadion bercorak Yunani. Ya, pakaian Yunani. Tarian Yunani. Seni Yunani. Ilmu pengetahuan Yunani. Makanya semua ilmu pengetahuan itu kan ada kata logos. Logos itu kata Yunani. Psikologi dari kata Yunani, psuke, jiwa, logos, ilmu. Sosiologi ada logosnya, apalagi teologi, kristologi, soteriologi, semua logi-logi itu, semua ilmu kan ada loginya. Itu Yunani semua, karena ilmu pengetahuan Yunani. Filsafat itu juga Yunani. Ahli-ahli pikir Yunani, Pythagoras, Aristoteles, dan semua, ya, semua serba Yunani. Karena itu, kalau hari itu kamu tidak bercorak Yunani, kamu kuper, kurang pergaulan. Maka nama juga harus dua. Harus punya nama Yunani. Kalau kamu orang Israel tidak punya nama Yunani, tidak gaul. Makanya nama Lewi itu nama Ibrani, tapi harus punya nama Yunani. Nama Yunaninya Matius. Makanya baca Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Tapi baca di Alkitab lain, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kenapa? Kok beda ya? Tidak. Matius itu nama Yunaninya, nama Ibraninya Lewi. Gitu. Pernah tahu ada orang yang anaknya lahir kasih nama Yudas? Jarang ya? Kalau ada kita bilang ini kayaknya orang tua nih sudah beres ini. Ya. Kenapa? Yudas dianggap pengkhianat. Nggak mau. Pernah tahu ada orang yang anaknya nama Yehuda? Pernah ya? Nah, padahal Yehuda itu bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya Yudas. Jadi Yehuda sama dengan Yudas. Tapi tidak mau kasih nama anak Yudas, mau kasih nama anak Yehuda. Itu karena apa? Yehuda dan Yudas sama itu. Dua nama. Semua orang punya dua nama. Kalau tidak punya dua nama, tidak gaul. Nah, rame-rame pergi kuliah di Yunani pada masa itu. Nah, setelah masa Yunani, Romawi muncul. Tapi Romawi kuat dari sisi hukum. Dan Romawi punya bahasa Latin. Tapi sekuat-kuatnya dari hukum dan politik Romawi, tidak bisa lagi menggeser kebudayaan Yunani. Maka Herodes itu Raja Herodes yang mau bunuh Yesus dia, itu tuh mamanya orang Arab. Bapaknya orang Idumea, Edom. Jadi Herodes itu bukan darah Israel. Makanya orang Yahudi tidak mau akui dia sebagai raja. Hanya karena politik Roma dia naik jadi raja. Makanya orang Yahudi benci dia. Tapi anehnya, saudara, Herodes ini, mereka berapa bersaudara, semua nama Ibrani. Hanya Herodes sendiri nama Yunani. Dan Herodes sangat tergila-gila dengan kebudayaan Yunani. Makanya bait Allah kedua yang dipugar zaman Tuhan Yesus itu adalah hasil karya Herodes. Bercorak Yunani. Jadi dengan kata lain begini, Yunani luar biasa. Ya. Nah, sekarang generasi muda mana tahu bahasa Ibrani. Semua serba Yunani. Sedangkan perjanjian lama ditulis dalam bahasa apa? Ibrani. Nah, kalau begitu anak muda sekarang, generasi milenialnya mau baca Alkitab perjanjian lama, baca pakai bahasa apa? Sudah tidak tahu. Akhirnya yang opa-opa saja, yang tua-tua yang bisa baca itu Alkitab.
Perjanjian Lama. Karena semua anak muda sudah tidak tahu. Yang dia tahu Yunani. Maka ini menjadi kecemasan bahwa anak muda lagi, generasi ini tidak bisa lagi membaca Perjanjian Lama. Kalau kita tetap mempertahankan Perjanjian Lama berbahasa Ibrani, maka tidak bisa dibaca oleh banyak orang. Supaya Alkitab bisa dibaca, Perjanjian Lama berbahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani. Harus diterjemahkan supaya generasi muda bisa baca. Maka kapan diterjemahkan? Itu tahun 200, kira-kira 200 sebelum Masehi. 200 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Terjemahkan di mana? Terjemahkan pada waktu itu pusat pendidikan Yunani itu ada di Alexandria. Alexandria itu di Mesir. Ya. Perpustakaan besar itu Yunani ada di Alexandria. Karena itu berkumpullah kira-kira 70 pakar Yahudi. Ya. Lalu di sana mereka menerjemahkan Perjanjian Lama berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Berapa lama diperlukan untuk terjemahkan? 70 tahun. Jadi dilakukan oleh 70 orang selama 70 tahun, maka Alkitab itu LXX 50, 10, 10, 70. Dan juga disebut sebagai Septuaginta. Jadi kalau ditanya tadi, Septuaginta itu apa? Septuaginta itu adalah Alkitab Perjanjian Lama yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi Tuhan Yesus juga waktu hadir dalam dunia, Septuaginta ada. Dan beberapa orang mengatakan bahwa sepertinya Tuhan Yesus juga beberapa kutipan itu mengutip dari bahasa atau dari Alkitab Septuaginta ini. Oke? Satu hal yang perlu dipikirkan, saudara ya. Lihat. 1500 sampai 1600 tahun. Terus ditulis oleh kira-kira 40 orang. Dalam 40 generasi. 3 benua. Asia, Afrika, dan Eropa. Di tempat-tempat yang beda-beda. Ini 1600 tahun. Misalnya, kita semua penulisnya, ini sudah almarhum, yang sana belum lahir. Ini 1600 tahun ini. Tapi saudara coba pikir, kalau kita membaca Alkitab, kok nyambung ya? Tak usah omong jauh-jauh lah. Saya bagi kertas saudara satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, terus. Sekarang masing-masing menulis apa yang ada di pikirannya, tidak boleh diskusi. Apa saja, terserah. Setelah tulis semua, saya kumpul, ya masuk percetakan. Keluarkan jadi buku, terbitkan, jual di Gramedia. Orang buka bab pertama, ibu bahas soal bagaimana menanam sayur dengan baik. Bab kedua, siapa yang akan menang Liga Champion sepak bola. Ya, bab yang ketiga adalah bagaimana mengobati penyakit kanker. Ya, bab yang keempat, bagaimana meningkatkan follower di YouTube. Bab yang kelima, bagaimana cara menjahit baju dengan baik. Waktu orang baca, orang bilang buku apa ini? Ini kayaknya yang nulis ini gila ini. Ya, bagaimana bisa tidak nyambung satu sama lain? Kenapa tidak nyambung? Karena saudara-saudara nulis sendiri-sendiri, padahal sejaman ini, hanya tidak komunikasi. Tapi bagaimana kalau saya ngontrol? Pak, tolong nulis soal mata ya. Telinga, hidung, tenggorokan, jantung, paru-paru, usus, tulang, gigi, otak, apa lagi? Terus semua. Kumpul, jadi buku bagus? Bagus. Kenapa? Karena ada yang mengontrol. Ada yang mengontrol. Sekarang saudara pikir, kalau ini 1500 sampai 1600 tahun, mesti ada yang kontrol orang-orang sepanjang 1600 tahun. Maka orang itu harus lebih tua dari 1600 tahun. Siapa dia? Tidak bisa tidak, selain Allah. Itulah sebabnya. Nanti kita akan bahas secara khusus soal Alkitab firman Allah. Tapi ini menjadi salah satu poinnya adalah bahwa ini kitab yang unik. Ya.
Nah, saya ingin memberikan juga tambahan lagi, saudara. Ini dalam tempo waktu seperti itu, zaman begitu kuno, itu Alkitab ditulis di apa? Ya, di barang apa? Ada beberapa bahan tulis. Yang pertama itu adalah papirus. Papirus ini adalah tumbuhan yang banyak muncul di Mesir dan juga di Syria. Itu tumbuhan bulu halus. Nah, kalau saudara melihat, coba saudara melihat, ini adalah gambar pohon papirus. Ya, ya, ini lihat ya, ini gambar-gambar ini adalah gambar pohon papirus yang tumbuh banyak di Mesir dan Syria. Nah, nanti dari batang-batang papirus ini diambil, lalu diproses khusus, lalu menjadi kertas. Makanya dari papirus, papir, lalu menjadi paper. Itu kertas. Zaman dulu orang pakai itu. Ya, prosesnya panjang. Saya mau meringkas prosesnya seperti yang dicatat dalam Cambridge History of the Bible. Dikatakan bahwa rumput bulu halus itu dicabut, dibelah memanjang, sehingga menjadi lembaran pipih, kemudian dipukuli, ditekan bersama untuk menjadi dua lapisan yang berposisi tegak lurus satu terhadap lainnya. Pada waktu sudah kering, permukaan yang keputih-putihan digosok dengan batu halus atau alat lain sejenisnya, sehingga seringkali sangat tipis dan agak tembus cahaya. Jadi kalau batangnya seperti ini ya, dibelah 1, 2, 3, 4, habis itu dijemur, lalu dikaitkan, lalu digosok, jemur lagi, terus sedemikian rupa sampai digosok lagi halus. Nah, lalu akhirnya dia menjadi lembaran-lembaran kertas yang pipih, ya. Dan setelah jadi biasa dikasih warna-warni untuk menarik, dan Alkitab kita ditulis di sana. Kalau saudara melihat gambar berikut ini, nah ini contoh-contoh lembaran papirus di mana Alkitab kita tertulis, ya. Ini Ibu bisa lihat, ya. Ini naskah-naskah Alkitab, ya, yang ditulis di atas papirus. Nah, itu alat pertama yang paling umum, ya. Dan juga yang kedua adalah namanya perkamen. Namanya perkamen, kalau tadi dibuat dari rumput bulu halus, maka ini perkamen adalah alat yang lebih tahan lama. Itu dibuat dari kulit binatang. Kulit binatang atau domba, yang setelah diambil kulitnya, itu lalu disamak, dikasih halus lagi dengan alat khusus, lalu di atasnya ditulis. Ini lebih kuat dari papirus. Perkamen ini muncul ya di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-13. Di situ ada kata-kata, ya, jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Selain perkamen, yang ketiga ada semacam lempeng tanah liat. Itu dari, ya, semacam tanah liat, lalu dibakar. Setelah dibakar, lalu ditulis. Nah, ini yang kalau saudara nanti lihat juga di Yeskiel 4 ayat 1, itu ada kata bata. Kata bata di sana itu dipakai juga nulis pada waktu itu. Lalu pena, pulpennya itu di dalam dari alat yang namanya stilus. Stilus itu adalah satu pen besi khusus yang dipakai untuk memberikan ukiran-ukiran di atas perkamen, papirus, ataupun juga batu bata. Yeremia 17 ayat 1, jelas itu ada menyinggung kata pena besi. Itu stilus. Lalu juga ada yang lainnya lagi, masih ada beberapa bahan dasar yang lain. Tapi ini 4 itu adalah bahan yang umum. Nah, juga saya tambahkan satu hal juga ya, selain dari penulisan, penyebarannya. Penyebarannya tidak ada kitab apapun yang penyebarannya atau penerjemahannya lebih hebat dari Alkitab. Dari semua buku yang ada, Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, paling banyak dicetak. Saya misalnya memberikan informasi saja dari Ensiklopedia Britannica. Pada tahun 1966, ini hanya tahun 1966, seluruh Alkitab telah ada dalam 240 bahasa dan dialek,
salah satu kitab atau lebih menjadi bagian Alkitab yang diterbitkan dalam 739 bahasa lain. Sehingga jumlah penerbitannya ada dalam 1280 bahasa. Ada 3.000 penerjemah Alkitab yang menerjemahkan kitab suci dalam kurun waktu 1950 sampai 1960. Berdasarkan fakta yang ada, Alkitab itu unik, tidak ada duanya dalam hubungan dengan penerjemahan. Saudara coba bisa lihat daftar yang saya berikan ini ya. Ini daftar penerbitan Alkitab. Misalnya ya, dari tahun sampai tahun 1804 dari Written Bible Society menerbitkan Alkitab 409.000 Alkitab. Sampai tahun 1928 dari Gideon Amerika menerbitkan 965.000 Alkitab. Lalu National Bible Society dari Scotland menerbitkan 84.070.668 Alkitab. Lalu juga ada Dublin Bible Society menerbitkan 6.987.961. Dari Jerman, ya, lembaga German Bible Society, itu daftar yang sangat panjang, sampai bahkan puncaknya ada pada tahun 1932 menerbitkan sampai lebih dari 1 miliar Alkitab diterbitkan. Dan saudara bisa lihat di dalam daftar yang tertera di layar kaca saudara ini, ada daftar yang begitu panjang. Semua ini menunjukkan bahwa ya, Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan. Saya mau mengakhiri ini dengan memberikan suatu keterangan dari Wikipedia. Begini, berdasarkan perhitungan publikasi Scripture Language Report, sebuah paduan otoritatif tentang perkembangan penerjemahan Alkitab global dari tahun ke tahun yang diterbitkan oleh United Bible Society, dari sekitar 6.600 bahasa di dunia, terdapat 2.527 bahasa yang telah memiliki terjemahan Alkitab. Sementara 2.000 bahasa lainnya sedang dalam proses penerjemahan Alkitab. Alkitab diperkirakan terjual sekitar 25 juta eksemplar setiap tahun. Bayangkan, buku yang terkenal, The Da Vinci Code-nya Dan Brown, itu hanya 5 juta. Ya, tapi ini sampai 25 juta eksemplar hanya di Amerika, belum di negara lain. Lalu juga dikatakan belum termasuk dicetak di bagian yang secara cuma-cuma oleh organisasi Gideon. Ketersediaan dan banyaknya jumlah Alkitab pernah dicetak dan dibagikan membuatnya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah literatur dan sejarah dunia. Selain itu, sejak abad yang ke-17, Alkitab atau bagian Alkitab diterjemahkan lebih dari 23 kali dalam bahasa-bahasa Melayu dan Indonesia, dan lebih dari 30 bahasa daerah di Indonesia. Di seluruh dunia, terjemahan Alkitab dapat diakses oleh 98% penduduk dunia dalam salah satu bahasa yang mereka ketahui. United Bible Society mengumumkan bahwa sampai 31 Desember 2007, Alkitab tersedia dalam 438 bahasa, 123 diantaranya meliputi material Deuterokanonika di samping Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Sedangkan terpisah tersedia dalam 1168 bahasa dan bagian-bagian khusus tersedia dalam 848 bahasa. Dari semua ini saudara bisa lihat bahwa tidak ada satu kitab suci agama lain pun maupun juga kitab sekuler yang diterjemahkan sebanyak Alkitab. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa Alkitab bukan buku sembarang. Ini buku luar biasa. Buku seperti apa? Nanti akan kita lihat di dalam pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Tapi cukup sampai di sini, kita tahu bahwa kita sedang berurusan dengan sebuah buku yang unik, sebuah buku yang luar biasa. Nah, kiranya penjelasan saya ini boleh membuka wawasan kita dan membuat kita bangga bahwa kita mempunyai Alkitab. Baik saudara-saudara, kami bersyukur bahwa bisa membagikan pengetahuan-pengetahuan yang berharga ini kepada saudara melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya adalah program dari Pijar TV yang mau menyiarkan kebenaran kepada seluruh orang di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dan program-program secara khusus Ku Tahu Yang Ku Percaya dibiayai justru dari para pemirsa sendiri yang dengan rela dan penuh kesadaran, penuh kerinduan memberikan uang mereka untuk membiayai program-program ini. Program ini akan terus berlanjut dan Tuhan akan memakai program ini memberkati saudara sekalian. Dan kalau saudara terdorong untuk dan terpanggil untuk mendukung program ini supaya program ini lebih luas dan lebih banyak memberkati orang, saudara pun dapat memberikan sumbangan saudara. Silakan kirim sumbangan saudara ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan biarlah program ini menjadi salah satu program yang memberkati Indonesia
dan menjadi terang bagi Indonesia. Tuhan memberkati saudara. Menarik sekali bukan pemirsa, apa yang disampaikan oleh hambanya memberikan pengetahuan bagi kita serta keyakinan akan Alkitab yang kita baca. Bahwa Alkitab bukan berisi atau Alkitab bukan sama sekali firman Tuhan, tetapi hari ini kita diyakinkan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Sehingga menjadi doa kami, biarlah Anda menjadi pribadi yang semakin rindu dan haus untuk membaca firman Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kita bersama. Terima kasih untuk keberadaan dan kesetiaan Anda selama ini bersama-sama dengan kami di Pijar TV, khususnya dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya, karena kami menyadari oleh karena keberadaan Anda juga kami masih tetap bisa mengudara sampai dengan hari ini. Dan sekiranya ada kritik, saran, pendapat yang ingin Anda sampaikan, silakan menyampaikannya lewat nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda, dan kami akan senantiasa berupaya untuk melayani setiap masukan-masukan yang diberikan. Dan juga pemirsa, kami menghimbau sekiranya Anda ingin berbagi berkat bersama-sama dengan kami untuk menunjang pelaksanaan operasional dari setiap tayangan melalui Pijar TV, Anda bisa memberikan dukungan dana melalui nomor rekening yang juga tertera di layar Anda. Taburan yang Anda berikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.